Oke, langsung saja buka command prompt, kemudian masuk ke folder project. Apabila di drive D, masuk ke D, terus masuk ke folder project. Kalau belum ada, bikin dulu folder projectnya. Kemudian ya di sini kita akan membuat projectnya. Kemudian kalian install dulu dengan pip install Django. Itu untuk menginstal si Django. Kemudian proses pipnya itu menggunakan internet. Setelah itu buat project baru dengan perintah Django admin start project, kemudian nama projectnya apa, enter. Pastikan itu juga connect ke internet juga. Terus masuk ke folder projectnya, kemudian buat misalnya aplikasi baru. Jadi di dalam folder yang project tadi, kita akan membuat nama aplikasi misalnya mahasiswa contohnya. Terus kalau udah, jalanin projectnya dengan perintah python manage.py run server, kemudian buka localhost 8000, enter. Nah, itu adalah tampilan pertama kali saat project dimulai. Kemudian buka lokasi projectnya di mana. Kalau udah, di sini terdapat beberapa file. Ada admin apps, kemudian settings, URLs. Di settings kita harus mendaftarkan dulu aplikasi yang tadi namanya itu mahasiswa, jadi ditulis mahasiswa. Kemudian di situ ada folder mahasiswa yang tadi dibuat. Kita buat dulu file namanya urls.py. Jadi gunanya urls.py itu adalah untuk semacam link gitu. Kalau misalnya di website itu kan ada slash data slash about, itu gunanya disetting di urls.py. Nah, itu path itu adalah lokasinya. Kemudian di situ ada views, nama viewsnya tampilan. Jadi nanti kita akan buat nama viewsnya tampilan. Kemudian di save, kita masuk ke URLs yang utama itu yang di rootnya, tambahkan include, masukkan pathnya, kemudian include juga mahasiswa.urls. Itu adalah nama file di dalam mahasiswa. Terus kalau udah, buka views.py yang di dalam mahasiswa. Terus kita buat namanya misalnya tampilan, karena tadi buatnya tampilan. Kita buat fungsi tampilan return. Kita akan menampilkan nama sederhana misalnya hello world gitu.
Kita coba. Di sini ada error views. Itu karena kita belum mengimpor viewsnya ke dalam urls.py. Kita coba lagi. Nah, itu sudah berhasil. Kita buat dulu misalnya templates. Nah, itu di dalam templates itu berisi file-file HTML. Jadi yang tadinya tulisan hello world kita akan buat file HTML atau rendernya HTML gitu. Contohnya misalnya masukin nama filenya home.html. Kita tes lagi. Nah, sini ada error. Kenapa error? Karena kita belum atau lupa memberi nama templates pada dirsnya. Itu di bagian templates kita kasih nama foldernya. Ini terserah kalian nama foldernya apa. Kalau misalnya templates itu dikasih nama templates. Coba lagi. Nah, sudah berhasil. Jadi misalkan kita akan membuat file layout. Jadi dalam layout itu berisi elemen-elemen HTML. Kita buat file utamanya layout atau cetakan HTML-nya. Jadi kita nggak perlu HTML seperti ini, kita perlu div-nya saja atau elemennya saja. Dikasih blok konten. Blok konten itu adalah dimana file yang kita buat itu di loadnya di situ. Jadi di bagian home.html hanya perlu isinya saja, nggak perlu selengkap yang tadi. Terus didefinisiin extends nama filenya layout.html. Blok konten itu dari sananya gitu, blok konten. Kemudian end block. Kita coba kasih warna background misalnya, coba lagi. Nah, udah bisa. Kita buat file baru misalnya menu. Misalnya jadi file HTML-nya tuh dipisah-pisah. Jadi bisa mempercepat proses coding. Terus kalau udah di-includein file HTML-nya di menu di layout.html, kita coba pakai Bootstrap. Kalian copy CDN-nya. Itu berarti kondisi komputer harus online kalau misalnya pakai CDN. Harus connect internet.
Nah, ini udah berhasil. Kita tes bootstrapnya, kita akan coba pakai template HTML. Kalian cari aja template HTML yang gratis ya, itu banyak. Kalau sudah di-download, kalian hanya perlu memindahkan file JavaScript dan CSS ke dalam projectnya. Di sini saya buat folder namanya static. Jadi static ini berisi file-file CSS, JavaScript. Itu di folder static semua, seperti gambar juga. Copy semua filenya, dimasukin ke folder static. Kalau udah, kita masukin file, contohnya misalnya dashboard, kita masukin ke folder templates. Terus kalau udah, kita tes dulu, kita ganti dengan dashboard.html. Kita refresh. Nah, ini tampilannya masih belum maksimal ya, karena CSS-nya itu belum ke load, belum ke masuk itu ke projectnya. Kita harus setting dulu di paling bawah, kita kasih nama static dirs, terus nama foldernya static. Kemudian di bagian dashboard yang tadi di kopas, dashboard.html, kita paling atas itu tambahin load static. Itu artinya mendefinisikan bahwa ada static file di situ. Kita replace aja dengan Ctrl H. Jadi yang bacanya aset itu kita akan hapus, kita sesuaikan dengan yang tadi di folder static. Kita replace dengan seperti ini, replace semua, jadi aset tadi itu akan terreplace. Kalian harus benar-benar pas nama filenya antara CSS dan JavaScript-nya, itu harus sesuai.
Kalau udah semua, kalian coba lagi. Ternyata masih sama. Itu karena ada yang salah ini. Di bagian statiknya itu salah penulisan static files. Harusnya kita coba lagi. Kita nyalain dulu servernya, run server. Nah, ini sudah berhasil seperti ini, berarti semua CSS dan JavaScript sudah ke load ke dalam project. Ini terserah kalian mau kalian apain, ini template-nya mau diedit terserah. Misalnya kita akan buat sistem rumah sakit, simple aja. Terus kalian modifikasi sesuai kesukaan kalian. Kita buat misalnya di situ ada form gitu. Kita buat namanya form. Jadi di template yang tadi tuh kita akan buat misalnya inputan sederhana. Kita bikin my form itu di file yang terpisah. Kemudian seperti biasa dikasih blok konten. Kemudian kalau itu ditambahin lagi layout yang tadi, cetakan yang sebelumnya dashboard, biar masuk ke dalam cetakan. Nah, ini ada error. Kenapa error? Karena ada salah di bagian end block. Pertama kita akan membuat model. Model itu apa? Jadi gunanya model ini operasi database. Misalnya kita akan buat tabel atau misalnya input data, ngapus, ngedit, itu lewat sini semua. Jadi kita nggak perlu bikin tabel di dalam PHP admin nanti, kita buatnya dari sini semua. Ibaratnya meremote database-nya lewat sini. Situ ada text field itu untuk inputan teks. Kemudian misalnya sini nama, posisi, usia, simple aja. Integer field berarti angka nanti ya masukinnya.
Kalau udah, kita harus menginstal. Tapi sebelum itu kalian install dulu dengan pip install MySQL client. Itu juga pakai internet. Terus kalau udah, kalian migration dulu datanya. Kita buat dulu dah database-nya dengan misalnya kita kasih nama DB rumah sakit, dan di situ gak usah dibuat tabel karena kita kan meremot database yang ini. Kita pergi ke settings.py, ganti MySQL-nya, name itu adalah nama database-nya, host localhost dibikin sama saja, username-nya root itu kalau misalnya belum dirubah. Terus kalau udah di save, jalankan lagi Python -py migration. Itu untuk gunanya untuk apa ya, menjalankan yang tadi di remote itu. Jadi yang kita buat di model akan di compile dan dibuatkan tabelnya oleh si Django-nya. Kalau udah buka database, nah situ adalah ada banyak tabel, itu adalah berasal dari model.py yang tadi. Di situ sudah disiapkan nama, posisi, usia. Kalau udah, misalnya kita akan membuat form. Jadi ada inputan dari model dengan forms.py, itu namanya harus sama forms.py. Import dulu Django Forms model form. Itu dari sananya seperti itu, dari dokumentasi. Kemudian import juga mahasiswa.models yang tadi dibuat. Kemudian namanya harus sama tabel pasien. Kalau udah, kita buat nama misalnya form pasien models form. Ini ada kelas meta. Jadi model yang pasien tadi itu dipanggil semua, field-fieldnya kayak nama, usia, posisi itu dimasukin semua. Gunanya first all seperti itu. Kalau udah di view-nya dimasukin forms pasien yang tadi barusan dibuat.
kita hapus misalnya yang ini ganti dengan form. Seperti itu aja, simple. Nah, ini tampilan webnya seperti ini. Kira-kira seperti ini. Kalau kalian mau diperbagus sendiri, bisa dibaca lagi dokumentasinya. Buka lagi views.py, kita akan memasukkan data yang dari inputan web tadi ke dalam database. Jadi if request post, jadi kalau ada request post dari webnya itu, maka dicek dulu itu formnya apakah valid. Kalau udah di save. Jadi ini adalah ORM dari Django-nya, hanya menggunakan fungsi save saja, nggak perlu insert into. Itu query-nya itu kagak, tidak perlu seperti itu. Kemudian kalau udah di render, nama formnya myform.html, kemudian masukin juga formnya contact cetek. Kalau udah kita bungkus ke dalam form, dikasih method post, kemudian tambahin submit. Terus kalau udah kita tes dulu, pastikan itu manage run servernya itu jalan terus ya, dan tidak ada error. Kalau udah kita tes dulu, misalnya nama Juminten, perawat, usia 20 misalnya. Nah, itu ada error CSRF karena kita lupa belum ngasih CSRF. CSRF token seperti itu, kita coba lagi. Kita refresh database-nya. Nah, itu sudah masuk ya, berarti inputnya itu sudah berhasil. Nah, itu kira-kira seperti itu konsep dari model. Setelah kita input, kita akan menampilkan inputannya itu ke web lagi. Jadi data yang masuk ke database akan ditampilkan lagi ke website yang kita buat. Kita buat lagi linknya itu lihat, jadi ntar slash lihat jadinya. Kemudian import juga model, jadi semua yang berkaitan dengan database itu adalah model.
Kemudian bikin view terserah kalian namanya apa tuh, lihat atau tampilkan atau ya terserah namanya sesuai yang di urls.py. Kemudian bikin file HTML. Kemudian di situ ada ORM juga namanya objects.l. Itu ibaratnya kayak select bintang gitu loh. Yang di MySQL itu hanya seperti itu aja nulisnya. Kemudian di folder templates bikin new file lihat.html, karena tadi kita dikasih nama lihat.html. Kita buat tabel, misalnya tabel nama, posisi, ya kayak gitu, simple aja. Terus kalau udah di looping itu datanya pakai for. All data itu dari variabel yang tadi dibuat itu namanya all data, atau terserah kalian namanya apaan. Terus kalau udah kita ke slash lihat. Di situ ada error. Kenapa error? Karena kita lupa ngasih tak penutupnya itu. For harus dikasih penutupnya adalah N4. Ini sering terjadi kayak ini biasanya karena lupa. Nah, itu udah berhasil. Kira-kira seperti itu. Kalau udah kita mau bikin, kita masukkan aja template yang tadi dashboard, masukin ke, nah ini udah berhasil. Seperti ini kira-kira, kok sangat simpel saja aplikasi rumah sakit.